Selamat pagi, di sini kami akan menjelaskan implementasi algoritma DFS dengan rekursi menggunakan bahasa pemrograman Python. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Pertama ada Montana Gurnin dengan NIM 11S19017. Kedua, Talenta Maria Siahotang dengan NIM 11S19020. Ketiga, Triviana Yulinesia Panjaitan, saya sendiri dengan NIM 11S19021. Keempat, Joshua Nainggolan dengan NIM 11S19045. Pada implementasi DFS dengan rekursi ini, kami menggunakan dua kelas, yaitu kelas Graph dan kelas Vertex. Setiap kelas memiliki konstruktor, setter, dan getter. Pada konstruktor Graph, terdapat variabel vertex yang bertipe array. Selanjutnya, pada setter, terdapat metode addVertex yang menerima parameter k, bertujuan menambahkan vertex dengan k yang telah diberikan ke dalam graph. Selanjutnya, setter kedua ada addEdge yang menerima parameter src k, destination k, dan weight yang bertujuan untuk menambahkan edge dari src k ke destination k dengan weight yang diberikan. Baik di sini memiliki nilai default 1. Untuk getternya, terdapat metode vertex, getVertex, yang menerima parameter k, yang akan mengembalikan nilai vertex indeks ke k. Selanjutnya, terdapat metode contains, yang menerima parameter k, dan mengembalikan k yang terdapat di vertex. Lalu, ada metode doesAddAxis yang menerima parameter src k dan destination k yang akan mengembalikan nilai berbentuk boolean yang bertujuan mengecek apakah edge terdapat di dalam graph. Selanjutnya ada metode iter yang akan mengembalikan nilai dari vertex. Pada kelas vertex, konstruktor di assign atau diisi dengan variabel k dan variable points to. Pada kelas vertex, terdapat setter addNeighbor yang menerima parameter dash dan week. Metode ini bertujuan untuk menambahkan k atau titik vertex yang menjadi tujuan dari k dan juga dengan week yang telah diberikan. Selanjutnya, untuk getter terdapat metode getNeighbor yang akan mengembalikan titik atau vertex yang ditunjuk oleh vertex dengan k yang ada. Selanjutnya ada metode getK yang akan mengembalikan k dari objek atau kelas vertex ini. Selanjutnya ada metode doesItPointTo yang menerima parameter dash yang akan mengembalikan nilai berbentuk boolean. Metode ini akan mengecek apakah vertex atau dash yang dimasukkan itu merupakan tujuan dari k. Baiklah, saya Joshua Senggolan akan melanjutkan bagian dari while. Jadi di sini terdapat while true. Jadi pertama dijalankan program while true. Di sini artinya kode program di dalam while akan dijalankan. Nah, selanjutnya terdapat input dari user diassign ke nilai do. Nah, do akan berbentuk array karena terdapat split, memisah string atau kalimat menjadi array. Operation di sini sebagai variabel dan diassign dengan nilai indeks ke 0. Nah, indeks ke 0 bisa berupa add. Indeks ke 0 bisa diisi dengan beberapa pilihan ini. Nah, lalu setelah itu nilai operation akan dicek. Nah, dicek apakah nilainya berisi string add. Lalu setelahnya kita akan melakukan pengecekan do di indeks pertama, yang berarti indeks yang setelah add tadi, yang indeks setelah 0. Nah, lalu kita cek indeks pertama, sub operation apakah vertex atau edge. Nah,
jika dia adalah vertex, maka kita akan assign nilai ke dalam variable k. Nah, kemudian jika k di dalam grep k ada di dalam tidak ada di dalam grep, maka kita akan memasukkan nilai k. Nah, tetapi jika k sudah ada, maka vertex akan mengeluarkan output vertex sudah ada, begitu. Baiklah, berikutnya akan saya tunjukkan cara berjalannya program ini. Nah, jadi setelah kita run, maka dia akan mengeluarkan output apa yang ingin Anda lakukan. Nah, jadi di sini sudah ada diterakan menu-menu apa saja yang ingin kita lakukan di inputan ini. Nah, jadi di sini saya akan menginputkan add vertex. Jadi add itu merupakan tadi indeks 0 dan vertex itu indeks 1 dan key-nya ini adalah indeks kedua. Jadi kita masukkan add seperti pada code sebelumnya di sini. Jika add, maka langsung kita masukkan vertex. Lalu di sini kita selanjutnya harus memasukkan jika kita memasukkan vertex, maka kita harus memasukkan key. Jadi key ini di atas tadi disebutkan bahwa key itu berupa integer. Nah, jadi kita harus memasukkan men-set nilai integer ke vertexnya. Jadi kita misalkan nilai vertex 3. Nah, vertex selanjutnya bisa kita masukkan add vertex 5. Misalnya kita masukkan lagi add vertex 7. Nah, lalu apakah bisa kita masukkan nilai vertex yang sama? Misalnya kita masukkan nilai vertex 7, 5 atau 5. Nah, apakah bisa? Ini tidak akan bisa karena sudah terdeteksi bahwa vertex dengan nilai 5 sudah digunakan. Nah, jadi untuk solusinya kita harus memasukkan nilai vertex yang belum ada. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Talenta Marisotang. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Setelah tadi dicek operationnya, di sini kalau indeks ke nolnya ini do 0, kalau indeks ke nolnya add, dia dicek indeks pertamanya apakah dia vertex atau edge. Untuk penjelasan lebih lanjut saya akan menjelaskan bagian edge. Setelah untuk yang bagian edge terdapat dua inputan integer. Yang pertama dia ada src dan dash. Src ada di do index 2 dan dash ada di dashnya do indeks ketiga. Kemudian kita buat variabel src dan dash. Variabel src kita assign dengan nilai do indeks 2 yang ini, src do indeks 2, dan variabel dash-nya kita assign dengan indeks do indeks 3. Di sini kita lihat ada integer yang artinya mendefinisikan do indeks 2 dan 3 integer yang sebagai integer yang dapat diubah atau didefinisikan tipenya. Setelah kita selesai membuat assign dan mendefinisikan variabel src dan dash, kemudian kita cek ke dalam kondisional. Yang pertama kita cek itu src. If src not in G, kalau src-nya nggak ada atau tidak ada di dalam graph, akan memprint src dalam bentuk vertex 1 number. Ini src tidak ada berarti vertex tidak ada. Yang format src ini
digunakan untuk memasukkan nilai SRC yang bisa berubah-ubah, mau itu 2, 3, atau berapapun sesuai dengan yang kita cek ke dalam kurung kurawal tersebut ini. Kalau SRC tidak ada di dalam graph, maka objek graph yang udah dimasukkan di dalam graph itu tidak ada, berarti vertexnya juga tidak ada, seperti itu. Kemudian yang untuk elif atau else if, kondisi SRC-nya ada di dalam G itu, G elifnya di elif. Kondisinya tidak ada di dalam G, berarti selain ini berarti ada di dalam G SRC-nya. Kalau SRC-nya ada di dalam G, kemudian kita cek des-nya. Cek selanjutnya des ada tidak di dalam G. Kan tidak mungkin cuman SRC yang ada di dalam. Kalau mau mencek H, harus ada keduanya di dalam H, kemudian kita cek kembali. Kalau tidak ada di dalam G, kita print lagi vertex des. Vertex des-nya ke dalam kurung kurawal. Di dalam kurung kurawal ini nilai si des. Vertex des tidak ada. Setelah selesai pengecekan untuk SRC dan des, ini menjelaskan bahwa fungsi conditional if dan else untuk mengecek apakah SRC dan des ada di dalam graf tersebut. Jadi kalau tidak ada yang memenuhi dari kedua kondisi ini, yang berikut itu berarti tidak ada di keduanya. SRC dan des ada di graf. Itulah kondisi else ini. Maksud dari kondisi else ini, SRC dan des ada di graf tersebut. Else bahwa SRC, kemudian kita cek kembali setelah ke kondisi else bahwa SRC dan des terdaftar di graf, dicek kembali apakah dia itu terdaftar sebagai H atau tidak. Maksudnya dia memiliki hubungan antara SRC dan des. Dalam artian memiliki hubungan di sini, artinya ada nggak H di antara SRC dan des, kemudian kita cek apakah SRC dan des termasuk H, ada nggak H-nya gitu di sini. If not, G does H exists SRC des. Jadi di sini jika kita ngecek di dalam graf itu SRC dan des-nya tidak ada, ini akan dicek kalau nggak ada not. Jadi kalau di sini itu dalam not ini, kalau dia true menjadi false, diubah. Kalau ada jawaban true dibuat ke not ini dia akan menjadi false. Jadi jika nilainya false ini, dia akan lanjut ke else. Jadi jika dia ini true, dia akan lanjut ke code berikutnya. Begitulah. Jadi kalau intinya kalau dia belum ada H-nya yang kita daftarkan, intinya kalau belum ada H-nya kita daftarkan, dan jika sudah ada maka H-nya akan di print. Kalau sudah ada kita akan print seperti itu. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan. Jika kondisi if yang sebelumnya bernilai false, maka kita akan mengecek apakah operation tersebut adalah DFS.
Jika operation tersebut DFS, kita akan mengassign nilai do dengan indeks pertama ke dalam variabel k. Tujuan dari kondisi ini yaitu memprint path yang dilalui dari dfx ke k tersebut adalah nilai do indeks pertama yang telah diassign sebelumnya. Di sini akan dilakukan pemanggilan terhadap metode getVertex dari kelas graph yang diassign dengan parameter k yang telah kita definisikan sebelumnya. Hasil dari pemanggilan metode ini akan diassign ke dalam variabel vertex. Lalu kita pakai sebagai parameter untuk pemanggilan display DFS. Pada metode display DFS, kita akan memanggil metode display DFS helper yang menerima parameter v dan set. Set ini akan mengambil nilai secara random. Tujuan atau fungsi dari metode display DFS ini yaitu menampilkan DFS transversal dimulai dari vertex ke v dan sampai selesai yaitu path-path yang dilaluinya. Pada metode display DFS helper akan menerima parameter v dan visit. Visit ini merupakan set atau node-node yang telah dikunjungi sebelumnya. Fungsi dari visit ini adalah sebagai penanda. Ketika kita memanggil display DFS helper ini, kita akan menambahkan v dalam visit. Lalu memprint kunci dari si v, k dari si v. Selanjutnya akan memasuki looping for yang melakukan pengecekan terhadap destination, yaitu apakah destination tersebut merupakan neighbor dari si v. Jika kondisi for ini dipenuhi, akan dilakukan pengecekan terhadap kode program yang di bawahnya secara berulang, yaitu kondisi jika destination tidak terdapat di dalam visit. Visit adalah node-node yang telah dikunjungi. Jika kondisi ini terpenuhi, akan dilakukan pemanggilan display DFS helper kembali dengan parameter dash dan variabel visit yang telah diisi sebelumnya. Pemanggilan ini merupakan implementasi dari rekursi. Selanjutnya, kita akan melakukan pemanggilan terhadap DFS. Di sini kita telah mendefinisikan sebelumnya, memasukkan ke dalam graph vertex 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan edge dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 3 ke 5, 1 ke 6 dan 6 ke 2. Di sini kita akan memprint jalur-jalur apa saja yang dilalui dari vertex ke 1. Di sini dapat kita lihat ya, first transversalnya dari node 1 ada jalur kedua, lalu ketiga ke node 4, ke node 5 dan node ke-6. Selanjutnya jika kita melakukan pengecekan dimulai dari node 2, terdapat jalur ke node 3, 4 dan 5. Selanjutnya, untuk pengecekan dari node ketiga, kita dapat melihat dari node ketiga terdapat edge atau jalur ke vertex 4, lalu ke vertex 5. Selanjutnya, jika kita mengecek DFS 5, di sini tidak terdapat jalur dari vertex 5 ke node apapun. Ketika kita mengecek dari node 6, kita dapat melihat dari node 6 terdapat jalur ke node 3,
seperti yang telah kita definisikan sebelumnya. Lalu dari node 6 ke node 2, ke node 3, ke 4, dan ke 5. Nah, jika kita melakukan pengecekan terhadap vertex 7, di sini juga tidak terdapat jalur dari vertex 7 ke vertex yang telah didefinisikan sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan teman kami, Montana Gurning. Baiklah, perkenalkan nama saya Montana Gurning dengan NIM 11S19017. Di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan dari kode program berikut. Apabila dia menggunakan operation display, maka dia akan memprint berupa vertices atau vertex-vertexnya dan juga edge. Pada proses tersebut akan dilakukan menggunakan pengulangan for, di mana dia akan mengecek CV. Apabila dia masih terdeteksi di dalam cgrep, maka perulangan ini akan dilakukan untuk proses yang selanjutnya. Proses ini akan memprint sebuah key atau vertex tersebut dengan menggunakan getKey, di mana period getKey ini akan mereturn sebuah key sesuai dengan objek vertex tersebut. Key tersebut merupakan nilai dari variabel default dari si vertex. Perulangan loop di sini akan berhenti apabila nilai CV tadi tidak terdeteksi lagi atau tidak ada ditemukan di dalam cgrep. Untuk proses yang selanjutnya yaitu proses penentuan atau ngeprint ch, di mana pada proses ini sama dengan proses yang selanjutnya, yaitu menggunakan perulangan for. Perulangan for yang pertama ini dia akan mengecek CV tadi. Selama dia masih ada di dalam cgrep, maka proses ini akan berlangsung. Jika dia ditemukan di dalam cgrep, maka dilakukan juga perulangan for yang selanjutnya untuk menentukan si destination. Perulangan for yang seperti ini disebut dengan nested looping atau perulangan for bersarang, di mana pada perulangan for di sini dia akan menentukan si destination. Dia akan mengecek si destination apakah dia ada di dalam cgrep. Dia dicek dengan menggunakan getNeighbors. Period getNeighbors di sini akan mereturn vertex yang ditunjuk oleh vertex sebelumnya atau CV dengan menggunakan points to. Jika V dan destination sudah diperoleh, maka kita bisa mengassign sebuah nilai ke variabel W dengan menggunakan getWake. GetWake di sini dia akan mengambil atau mereturn nilai yang merupakan wake atau panjang dari edge dari vertex awal ke destination, sehingga proses yang selanjutnya kita akan memprint source
yang merupakan vertex awal, destination yang merupakan vertex tujuan, dan wake yang merupakan nilai dari panjang dari vertex awal ke vertex destination dengan menggunakan getK, p.getK yang sudah didefinisikan sebelumnya untuk mereturn sebuah nilai key atau vertex, dash.getK untuk mereturn sebuah nilai destination atau vertex tujuan, dan w yang kita peroleh dari pengassignan nilai w pada variabel w yang sebelumnya. Maka proses ini akan terus berlangsung apabila v dan destination masih terdeteksi atau masih ada di dalam si grep. Proses while do ini akan berlangsung dan akan memprint sebuah output. Dan jika proses ini telah selesai dan kita menginputkan ke dalam piranti berupa operation quit, yang artinya dia akan break, di mana tidak ada lagi proses yang akan dieksekusi atau prosesnya sudah selesai. Baiklah, di sini kita akan mencoba pengimplementasian operation display pada menggunakan Jupyter Notebook. Di sini sudah diinputkan beberapa vertex dan juga beberapa edge yang menghubungkan vertex source ke vertex destination. Sekarang kita mencoba memanggil operation display, maka akan ditampilkan berupa vertices dan juga edge, di mana pada vertices ini akan menampilkan vertex-vertex yang pernah kita gunakan, yaitu vertex 1, vertex 2, dan vertex 3, vertex 4, dan vertex 5. Begitu juga dengan edge yang pernah kita tambahkan, yaitu edge 1, 2, edge 23, edge 34, dan edge 45. Untuk mengakhiri semua proses atau semua penginputan yang kita lakukan menggunakan aplikasi kode program sederhana ini, maka kita dapat memanggil operation quit supaya semua proses ditutup atau tidak ada lagi proses pengeksekusian yang dilakukan. Kita panggil operation quit quit, maka semua proses akan berhenti dan tidak akan ada lagi permintaan untuk memasukkan inputan dan tidak ada lagi proses eksekusi yang dilakukan. Baiklah, cukup sekian yang bisa kelompok kami paparkan mengenai kode program sederhana, yaitu pada proyek 1 mata kuliah kecerdasan buatan. Jika kami ada tutur kata yang salah selama penyampaian, kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.